Ya, saudara, di era digitalisasi, berbagai media di tanah air terus melakukan penyesuaian agar mudah diakses oleh masyarakat, termasuk lembaga penyiaran TVRI. Lalu sejauh mana upaya yang telah dan akan dilakukan oleh TVRI? Dan telah hadir bersama kami di TVRI Aceh, anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik, LPP TVRI Danang Sangga Buana. Assalamualaikum Pak Danang. Waalaikumsalam Mas Alin. Apa kabar Mas Alin? Baik, alhamdulillah. Pak Danang, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio TVRI Aceh hari ini. Pak Danang, bagaimana Pak Danang melihat upaya TVRI dalam melakukan adaptasi di era digital saat ini, Pak? Iya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang cukup baik dan sangat bagus. Karena apa? Karena pada saat ini TVRI sedang bersiap mengembangkan transformasi digital. Dengan kata lain kita menyebutnya DBS, Digital Broadcasting System. Jadi DBS ini nantinya akan melakukan upgrade terhadap peralatan, baik itu pemancar, transmisi, kemudian studio, sistem studio, dan juga capacity building. Jadi ada 3 upaya besar TVRI yang akan dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Ditargetkan dalam 3 tahun proyek DBS ini itu akan selesai. Sehingga dengan teknologi ini maka diharapkan TVRI adalah lembaga satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia ini akan sangat bersaing, akan menjadi public broadcasting system service, public service itu berkelas dunia dengan kemampuan teknologi yang luar biasa. Nah, ini sudah dilakukan, oleh karena itu kita berharap proses ini nanti juga didukung oleh seluruh insan TVRI, baik di pusat maupun di daerah agar proses ini berjalan dengan baik. Karena apa? Karena ini memang butuh support dari semua pihak. Ekosistem ini ada 2, ekosistem di internal TVRI maupun ekosistem di eksternal TVRI. Nah, yang internal ini maka seluruh pegawai TVRI harus jalan lurus tegak ke depan untuk sama-sama menyesuaikan agar tidak tertinggal dalam proses digital transformation ini. Karena apa? Karena di situ akan terjadi sebuah pelayanan. Kalau ini misalkan bisnis, ini pelayanannya akan semakin cepat, orangnya juga tidak terlalu banyak, simple, kemudian mudah diakses. Gitu kira-kira gambarannya, Mas Alin. Pak Danang, akhirnya Bapak menyampaikan bahwa tadi TVRI sebagai public service-nya media di Indonesia. Lalu bagaimana Bapak Danang melihat pandangan Pak Danang sendiri terhadap digitalisasi penyiaran hingga saat ini antara TVRI terhadap public service, Pak? Iya, TVRI sebagai public media broadcasting itu memang pertama harus mengedepankan kepentingan publik. Dalam konteks apa kepentingan publik ini? Dalam konteks program siaran. Jadi konten TVRI itu harus benar-benar dipastikan itu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kalau kita bicara di Aceh, maka masyarakat Aceh harus terpenuhi kebutuhan mengkonsumsi informasi, hiburan, dan yang mengandung edukasi itu melalui TVRI Aceh. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka keberadaan TVRI makin bermanfaat buat masyarakat lokal. Itu secara lokalistik, terus secara nasional juga sama. Keberadaan TVRI itu betul-betul menjadi pemandu dalam kehidupan masyarakat. Karena kita kan berbicara media publik. Pemandu dalam hal apa? Baik dalam hal peningkatan ekonomi, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan dalam konteks kualitas produktivitas di segala bidang. Jadi masyarakat, people ini sebagai kawan buat TVRI, bukan sebagai market, seperti halnya lembaga penyiaran lain yang menjadikan people ini adalah sebagai pasar. Nah, kalau TVRI itu menjadi teman kita, menjadi orang yang harus kita dampingi, yang harus kita bimbing, yang harus kita ajak bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Ini hakikat dari TV publik. Karena apa? Karena kita kan memang dibiayai oleh masyarakat, dana publik, dana APBN. Nah, oleh karena itu maka raja kita adalah publik itu sendiri yang telah mensupport proses bisnis maupun proses operasional di TVRI. Gitu, Mas. Pak Danang, lalu bagaimana Bapak Danang mengevaluasi sistem kinerja broadcasting kita sejauh ini? Oke. Nah, kalau evaluasi dalam konteks konten aja kalau teknologi kan itu selalu update terbarukan. Tapi dalam konteks konten siarannya memang beberapa kali
Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang diberikan mandat mengawasi isi siaran itu memberikan peringkat yang baik terhadap TVRI secara nasional. Seperti KPI itu memberikan suatu penilaian ini program yang memenuhi standar penyiaran berdasarkan undang-undang. Itu program berita. Saya kira itu juga sudah memenuhi syarat standar. Kemudian program religi ya, dakwah dan sebagainya. Kemudian program anak-anak. Dan program pendidikan ya kalau nggak salah, dan program-program yang lainnya. Ini sebagai tanda bahwa TVRI di mata regulator itu telah menempatkan posisi sebagai lembaga penyiaran yang memenuhi standar kualitas program siaran. Nah, hanya saja memang ada beberapa yang harus ditingkatkan, terutama program-program yang non berita, ya program-program seperti reality show, entertainment show, kemudian variety show yang ditayangkan oleh teman-teman di TVRI itu mungkin yang harus dikemas lagi, repackage lagi sehingga menjadi lebih menarik, kemudian ditonton dan masyarakat memang membutuhkan, terutama konten yang memandu masyarakat dalam hal misalkan bidang pertanian, kemudian pendidikan, kemudian olahraga dan wawasan-wawasan yang itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pak Danang menyebutkan bahwa tadi program-program sudah memenuhi standar. Lalu Bapak melihat apakah memenuhi standar ini sudah cukup maksimal? Saya kira kita ini kan hidup di dalam industri kreatif. Nah, kreatif itu tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Dan kita memang tidak boleh bangga di dalam suatu tempat, tapi harus berjalan terus. Iya. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada menciptakan yang baru. Nah, karena mempertahankan ini lebih sulit, maka memang kita dituntut sebagai public service media tadi, terus mencari unsur kreativitas yang itu bisa mempertahankan kualitas program siaran TVRI di masa yang akan datang. Caranya ya harus sering komunikasi dengan masyarakat. Kalau di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 itu ada istilah minat, kepentingan, dan kenyamanan. MKK itu aja dikembangkan, saya kira itu akan dapat membantu teman-teman yang berkutat di dalam program siaran untuk menemukan konten-konten yang memang enak ditonton, perlu dan tidak membosankan. Gitu, Mas. Pak Danang, pada akhirnya kemajuan teknologi ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi beberapa lembaga penyiaran, khususnya pekerjaan, Pak. Di mana kita sekarang menghadapi Society 5.0 yang mana juga antara penggabungan manusia, IoT, Internet of Things, dan juga Artificial Intelligence. Dan pada akhirnya beberapa media sudah berusaha untuk menggunakan AI untuk menggantikan pembawa acara ataupun host itu sendiri. Lalu bagaimana Bapak melihat ancaman ini? Iya, jadi di beberapa negara maju seperti di Eropa, di Amerika memang untuk siaran seperti ini dia hanya butuh satu orang operator. Jadi 3 kamera atau 4 kamera itu sudah menggunakan sistem robotik. Bahkan di beberapa negara di Jerman itu presenternya sudah pakai AI ya, artificial intelligence. Jadi dia sudah dalam bentuk robotik begitu. Nah, ini tantangan kita memang. Indonesia termasuk penduduknya padat, kemudian ada teknologi yang makin lama makin menggerus tenaga kerja manusia diganti dengan tenaga kerja digital. Nah, ini memang suatu konsekuensi. Jadi kita harus menyesuaikan situasi ini agar kita tidak terlindas oleh perkembangan teknologi. Tidak perlu khawatir. Contoh misalkan dulu siapa yang menyangka media koran, cetak, tabloid dan sebagainya itu akan punah seperti sekarang, ya kan? Sama free to air kita tidak tahu 5 tahun ke depan apakah masih eksis atau sudah masih makin punahan menjadi purba gitu, menjadi media konvensional, kita kan tidak tahu. Tetapi kita hari ini sudah bersiap. Persiapan ini bisa ditandai dengan beralihnya konten siaran kita ke digital. Jadi kita bisa menyaksikan konten TVRI tidak hanya di free to air-nya tapi di platform multiplatform yang itu milik global ya, milik dunia luar itu ininya. Nah, tapi ya kita tidak bisa menghindar dari itu, ya kita akan masuk di situ. Kalau enggak, maka TVRI atau lembaga penyiaran swasta juga akan ditinggal oleh penontonnya. Sementara penonton ini adalah pasar kan ya, pasar atau market atau orang yang memang harus kita sapa dengan menghadirkan berbagai program siaran. Yaitu konsekuensi, Mas Alid, konsekuensi orang akan semakin berkurang dalam hal ini. Lalu
kita juga harus bersiap. Bagaimana caranya memaksimalkan situasi ini agar TVRI tetap terdepan dalam program siarannya. Artinya Mas Danang, jika memang nanti host harus digantikan oleh AI, maka TVRI akan mengikuti trendsetter itu sendiri. Ya, itu memungkinkan. Jadi tidak harus, tapi itu memungkinkan karena itu harus ada uji coba dulu ya. Kalau cita-cita bisa saja karena itu akan semakin bagus ya. Kemudian orang-orangnya digimanakan ya? Orang-orangnya kan bisa diberdayakan dalam bidang-bidang yang memang tidak bisa digantikan. Ya misalkan riset, kemudian marketing, kemudian teknisi dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan siaran langsung di lokasi kan tetap perlu orang. Benar. Karena robot ini belum bisa jalan-jalan, dia harus stay di satu tempat. Jadi nggak usah khawatir, justru itu akan mencerdaskan kita sebagai insan penyiaran untuk menyikapi situasi yang sangat dinamis ini di masa yang akan datang. Benar. Pak Danang, yang terakhir Pak Danang, harapan dan masukan yang ingin Bapak sampaikan kepada TVRI dalam melakukan penyesuaian di era digitalisasi ini. Ya, saya kira teman-teman di TVRI memang harus berhitung kembali, berhitung secara cermat, secara matematis, apa dampak yang akan terjadi ketika digitalisasi itu betul-betul terrealisasi. Nah, ini harus dipelajari baik dari sisi konsep-konsep program siaran, karena core usaha kita ini kan konten siaran. Bagaimana konten siaran ini semakin berkualitas dengan adanya kemajuan teknologi, dan juga SDM kita juga harus semakin kualitas dengan adanya kemajuan teknologi ini. Jadi kemajuan teknologi ini jangan dijadikan ancaman, justru peluang untuk menjadikan TVRI ini menjadi semakin berkelas dunia. Itu Mas kira-kira. Ya, terima kasih Pak Danang. Terima kasih untuk waktunya telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini.